Sejarah para nabi. Perbandingan menurut Quran Suci dengan Alkitab. Bab pertama, Nabi Adam. Riwayat tentang Adam dalam Quran Suci, sesungguhnya cerita manusia pada umumnya, namun juga cerita manusia hebat, yakni nabi. Hakikatnya ini adalah gambaran manusia. Quran Suci tidak menyebutkan bila mana Adam dilahirkan atau bagaimana dilahirkan. Ia tidak pernah dinyatakan sebagai manusia pertama. Seorang ulama besar Muslim, Muhammad ibn Ali al-Bakir, seorang dari 12 imam Syiah, dilaporkan telah berkata bahwa jutaan Adam telah berlalu sebelum kedatangan Adam bapak kita. Ibnu Arabi, pimpinan Sufi, menulis dalam karya besarnya Futuhat, 40.000 tahun yang lalu sebelum Adam kita, telah ada Adam yang lain. Lagi, Quran Suci tidak menyatakan bagaimana Adam dijadikan. Ia menolak teori Alkitab tentang penciptaannya. Ia berkata sesungguhnya Adam dijadikan dari tanah, tetapi lebih lanjut dikatakan semua manusia diciptakan dari tanah. Wahai manusia, jika kamu ragu-ragu tentang hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari tanah, lalu dari benih manusia, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging. Al-Quran, Surat 22, ayat 5. Dia ialah yang menciptakan kamu dari tanah, lalu dari benih hidup yang kecil, lalu dari segumpal darah, lalu ia mengeluarkan kamu sebagai anak-anak. Al-Quran, Surat 40, ayat 67. Tanah adalah tingkah pertama terjadinya manusia, dan setiap orang dijadikan dari tanah. Bagaimana mungkin? Quran Suci itu sendiri yang menjelaskan. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari saripati tanah liat. Lalu itu kami jadikan benih manusia dalam sebuah tempat yang kokoh. Al-Quran, Surat 23, ayat 12 dan ayat 13. Dan ia mengawali terciptanya manusia dari tanah. Lalu ia membuat keturunannya dari sari, dari air yang hina. Lalu ia buat itu sempurna, dan ia tiupkan di dalamnya sebagian ruhnya, dan ia berikan kepada kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi, sedikit sekali apa yang kamu syukuri. Al-Quran, Surat 32, ayat 7 hingga ayat 9. Jadi terciptanya manusia dari tanah berarti diciptakannya dari saripati tanah, suatu saripati yang muncul sebagai benih kehidupan, karena dari bumilah datangnya makanan, yang selanjutnya melalui berbagai proses menjadi benih kehidupan. Setelah itu secara langsung Quran Suci membicarakan ruh ilahi yang ditiupkan ke setiap manusia, dan ruh inilah yang tidak sama dengan nyawa binatang. Karena ruh inilah manusia mampu membedakan benar dan salah, atau ruh manusia inilah yang mampu mempertimbangkan, dan ini secara langsung dinyatakan dengan kata-kata, dan ia berikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tidak satu pun Quran menerima pernyataan Alkitab bahwa Hawa dijadikan dari tulang rusuk Adam, catatan kaki nomor 1. Tidak ragu lagi dinyatakan Quran Suci bahwa terciptanya manusia dari jiwa satu dan menciptakan jodohnya dari jenis yang sama. Al-Quran, Surat 4, ayat 1. Dan makna kejadian dari jenis yang sama atau sama saripatinya, pada bagian lain dikatakan jodoh atau istri diciptakan untuk semua manusia dari mereka sendiri. Bahasa Arabnya, anfus, berarti jiwa atau jenis. Dan Allah telah membuat untuk kamu istri dari diri kamu sendiri. Al-Quran, Surat 16, ayat 72. Dan di antara tanda buktinya ialah bahwa ia menciptakan untuk kamu jodoh dari jenis kamu,
agar kamu menemukan ketentraman pada mereka, dan Ia membuat di antara kamu cinta dan kasih. Al-Quran, Surat 30, ayat 21. Setan yang menjadi musuh Adam adalah karakteristik utama dari kisah Adam yang diberikan Quran suci, disebutkan dalam 7 tempat yang berbeda, yakni 4 kali pada Wahyu Makkiyah awal, yakni Surat 38, ayat 71 hingga 85, Surat 17, ayat 61 hingga 65, Surat 18, ayat 50, Surat 20, ayat 116 hingga 124, 2 kali pada Wahyu Makkiyah akhir, yakni Surat 15, ayat 26 hingga 44, Surat 7, ayat 11 hingga 25, dan sekali pada Wahyu Madaniyah awal, yakni Surat 2, ayat 30 hingga 39. Untuk memperoleh makna yang sesungguhnya dari kisah tersebut, adalah perlu membandingkan berbagai pernyataan yang sama atau mirip masalahnya. Butir pertama tentang pernyataan Allah yang akan menciptakan Adam atau manusia. Tatkala Tuhan dikau berkata kepada malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menciptakan manusia dari tanah." Al-Quran, Surat 38, ayat 71. Dan tatkala Tuhan dikau berkata kepada malaikat, "Sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang dibentuk." Al-Quran, Surat 15, ayat 28. Dan tatkala Tuhan dikau berfirman kepada malaikat, "Aku akan menempatkan seorang yang memerintah di bumi." Al-Quran, Surat 2, ayat 30. Pada 2 ayat pertama yang disebutkan, dibicarakan secara sederhana akan diciptakan manusia, sementara pada ayat ketiga menjadikan seorang yang memerintah di bumi. Pertama menggambarkan 2 penjelasan umum tentang penciptaan manusia, dan ketiga secara khusus, kesemuanya dapat diterapkan ke seluruh umat manusia dan bukan Adam sendiri, dan oleh sebab itu, ini sejarah setiap manusia. Menjadikan manusia penguasa menunjukkan tingginya tempat yang dapat dicapai di bumi, tidak hanya menguasai binatang, tetapi juga kekuatan alam sebagaimana dinyatakan Quran. Allah ialah yang membuat lautan untuk melayani kamu, agar kapal-kapal meluncur di sana dengan perintahnya. Dan Ia membuat apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya untuk melayani kamu dari Dia sendiri. Al-Quran, Surat 45, ayat 12 dan ayat 13. Hanya satu kejadian yang menggambarkan sisi gelap dari gambaran manusia. Apakah engkau akan menempatkan di sana seorang yang membuat kerusakan di sana dan menumpahkan darah? Al-Quran, Surat 2, ayat 30. Tetapi sisi terang dari gambaran tersebut diberikan dalam berbagai bentuk. Pada wahyu awal, kami memperoleh, maka tatkala aku menyempurnakan itu dan meniupkan di dalamnya sebagian rohku. Al-Quran, Surat 38, ayat 72, Surat 15, ayat 29, sebuah gambaran yang langsung diterapkan ke setiap manusia dalam Surat 32 ayat 9, catatan kaki nomor 2. Lebih lanjut, manusia diberikan kemampuan yang sangat luas untuk dapat memerintah dengan kata-kata, dan Allah mengajarkan kepada Adam segala nama, Al-Quran, Surat 2, ayat 31. Pengetahuan yang tidak diberikan sekalipun kepada malaikat, Al-Quran, Surat 2, ayat 32. Pada ilmu pengetahuan inilah terletak kekuatan manusia, malaikat pun tunduk pada perintah Adam sebagaimana dinyatakan 2 ayat di atas. Perintah kepada malaikat untuk tunduk kepada Adam menunjukkan bahwa manusia diletakkan di atas malaikat dan di bawah Tuhan,
kedudukannya di muka bumi. Namun kemampuan memperoleh pengetahuan yang diberikan kepadanya akan lambat sesuai usahanya, dan cahaya ruh ilahi yang ada di dalam dirinya jika digunakan akan meningkat keunggulannya. Seperti halnya dalam dunia fisik, pengetahuan tersebut dapat membuka bidang baru dari perkembangan sebelumnya. Demikian juga dalam dunia ruhani, pengetahuan ilahi akan terbuka sebelum manusia mencapai kehidupan yang lebih tinggi. Manifestasi seluruhnya akan dimulai pada hari pembalasan. Malaikat tunduk pada Adam ada 7 kali disebutkan, kecuali iblis yang menolaknya. Iblis adalah nama diri dari setan, dan dalam surat 18 ayat 50, dikatakan sebagai jin atau zat yang tidak terlihat pada tingkatan rendah. Hal ini berbeda dengan malaikat atau zat yang tidak terlihat pada tingkatan tinggi. Catatan kaki nomor 3. Zat yang tidak terlihat dihubungkan dengan kehidupan ruhani manusia. Malaikat mengajak manusia kepada kebaikan, dan setan mendorong berkobarnya hawa nafsu manusia dan akibatnya menghambat kemajuan ke kehidupan yang lebih tinggi. Lihat Al-Quran Surat 50 ayat 21. Di mana setan mengajak pada kejahatan dan malaikat memanggil pada kebaikan atau disebut juga saksi. Jadi dikatakan setan menolak bersujud kepada Adam atau manusia, berarti manusia yang dibelenggu setan sesungguhnya menghalangi kemajuan dirinya. Dan untuk mempertahankan kehidupan yang lebih tinggi adalah, perlu setan itu dikalahkan atau hawa nafsu yang berkobar dalam diri manusia harus ditundukkan. Hal ini sangat bermakna sebagaimana dijelaskan Nabi Suci tentang dirinya ketika ada pertanyaan apakah setan itu ada pada setiap orang termasuk beliau, dan dijawab iya, serta menambahkan, tetapi Allah menolong saya mengalahkannya sehingga ia pun tunduk. Setan dan keturunannya, oleh sebab itu disebut musuh manusia. Al-Quran, Surat 18, ayat 50. Karena manusia harus terus melawan sehingga musuh tunduk kepadanya. Poin berikutnya disebutkan bahwa Adam dan istrinya berada pertama kali di suatu taman. Al-Quran, Surat 20, ayat 117, Surat 7, ayat 19, Surat 2, ayat 35, suatu gambaran yang jika diberikan pada seseorang untuk menempati, sesungguhnya engkau di sana tak akan kelaparan dan tak pula telanjang. Dan di sana engkau tak akan dahaga dan tak pula kepanasan oleh terik matahari. Al-Quran, Surat 20, ayat 118 dan ayat 119. Pada tempat lain dikatakan bahwa Adam dan istrinya, dan makanlah di sana, makanan, yang berlimpah-limpah mana yang kamu sukai. Al-Quran, Surat 2, ayat 35, Surat 7, ayat 19. Setan menggoda Adam, setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka. Al-Quran, Surat 7, ayat 20, Surat 20 ayat 20. Perlu diperhatikan bahwa dari seluruh rincian kisah ini, bahwa Quran Suci menolak pernyataan Alkitab. Ia tidak menyebutkan ular lebih licik dari setiap binatang yang ada di hutan yang datang dan berkata pada Hawa serta menyesatkannya. Selanjutnya Hawa pun menyesatkan orang lain, yakni Adam. Sama sekali tidak pernah disebutkan ular dalam Quran. Setan hanya membisikkan bisikan jahat kepada Adam atau keduanya, Adam dan Hawa, sebagaimana ia pun membisikkan bisikan jahat ke setiap putra dan putri Adam. Oleh bisikan jahat setan ini, manusia berpikir bahwa pohon larangan, pohon kekekalan dan kerajaan yang tak mengalami kerusakan, Al-Quran, Surat 20, ayat 120. Dan bisikan itu, Tuhan kamu melarang kamu dari pohon ini, agar kamu tidak menjadi malaikat atau menjadi kekal. Al-Quran, Surat 7, ayat 20. Jadi, ia menjatuhkan mereka dengan tipu daya. Al-Quran, Surat 7,
Ayat 22. Dan mereka berdua memakan pohon itu. Dan apa akibatnya? Maka makanlah mereka, Adam dan istrinya, sebagian itu, lalu kelihatanlah oleh mereka aib mereka, dan mereka mulai menutupi diri mereka dengan daun-daunan dari kebun. Al-Quran, Surat 20, ayat 121, Surat 7, ayat 22. Semua ini jelas bahwa kebun di sini bukanlah kebun di dunia, tetapi menunjukkan suasana yang tenang dan damai, yang di dalamnya tidak ada pergulatan. Pohon tersebut tidak dapat selalu diartikan sebagai pohon ini karena sekadar disebutkan dalam ayat, atau jikalau ia pohon yang kita kenal dengan baik, maka diperlukan penjelasan. Ini memberi petunjuk bahwa pohon tersebut dikenal sebagai pohon perbuatan, karena baik kejahatan maupun kebaikan dibandingkan kedua pohon dalam surat 14 ayat 24 hingga 25 dan tempat lainnya. Lebih lanjut kerjasama dengan setan ini digambarkan sebagai pohon kekekalan, Al-Quran, Surat 20, ayat 120. Dengan tipuannya kepada manusia, Al-Quran, Surat 7, ayat 22. Menunjukkan sesungguhnya pohon tersebut membawa kematian, yakni pohon kejahatan. Petunjuk lain mengenai hakikat pohon ini dijelaskan Surat 7 ayat 22 dan Surat 20 ayat 121, di mana hasilnya setelah memakan dari pohon itu terus merasa terusir, aib menjadi terang bagi mereka. Jelaslah bahwa kesadaran manusia setelah berbuat salah, maka merasa ada sesuatu yang tak layak di dalam dirinya. Upaya menutupi dirinya dengan daun-daun taman, Al-Quran, Surat 7, ayat 22, Surat 20, ayat 121, adalah dorongan untuk menutup diri dari manusia karena kesalahan yang telah dilakukan. Kenyataannya, di segala keadaan tanpa keraguan ketika Quran berbicara langsung tentang dua jenis pakaian, pakaian jasmani untuk menutupi aib engkau dan mengenakan keindahan, dan pakaian ruhani, pakaian yang menjaga diri dari kejahatan, itulah yang terbaik, Al-Quran, Surat 7, ayat 26. Dan dalam hal yang sama, juga berlaku untuk seluruh manusia. Wahai para putra Adam, janganlah sekali-kali kamu terkena godaan setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan orang tua kamu dari taman, merenggut dari mereka pakaian mereka agar ia perlihatkan kepada mereka aib mereka. Sesungguhnya ia melihat kamu, ia dan pasukannya, dari tempat yang kamu tak melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan sebagai kawan bagi orang-orang yang tak beriman. Al-Quran, Surat 7, ayat 27. Pada ayat selanjutnya, dibicarakan ketidaksenonohan yang dilakukan orang yang tidak beriman, dan jelaslah bahwa komentar tentang pohon kejahatan, Quran Suci mengatakan sebagai pohon ini. Jika ini dipertegas lagi, maka taman yang dibicarakan adalah taman ruhani, taman kedamaian, sebagaimana telah dibicarakan. Gambaran sebagai taman di mana manusia tidak merasa lapar, Al-Quran, Surat 20, ayat 118, dan pada waktu yang sama makan dari makanan yang berlimpah, Al-Quran, Surat 2, ayat 35, membawa kepada kesimpulan yang sama. Bahwa Quran membicarakan kebenaran ruhani secara kiasan, dijelaskan dalam Surat 20 ayat 124. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya ia akan mengalami kehidupan yang sempit, dan ia akan kami bangkitkan pada hari kiamat dengan buta matanya. Kehidupan di sini jelas menunjukkan kehidupan spiritual. Sebagai akibat rangsangan kepada kejahatan, maka setan menghasut nafsu rendah manusia, sehingga ia terusir dari taman selamanya. Keluarlah dari sana, sesungguhnya engkau itu diusir.
dan sesungguhnya laknatku menimpa engkau sampai hari pembalasan. Al-Quran, Surat 38, ayat 77, 78, Surat 15, ayat 34, 35. Adam yang tidak patuh pada perintah ilahi karena terlupa dan bukan niat, catatan kaki nomor 4, juga dikeluarkan dari taman, tetapi hanya sementara, untuk berjuang mengalahkan setan, yakni musuhnya. Pergilah. Sebagian kamu adalah musuh sebagian yang lain. Dan bagi kamu adalah tempat tinggal di bumi dan perlengkapan untuk sementara waktu. Al-Quran, Surat 2, ayat 36. Pergilah dari sana, kamu sekalian, sebagian kamu adalah musuh sebagian yang lain. Al-Quran, Surat 20, ayat 123. Perjuangan terhadap setan adalah tujuan diciptakan manusia untuk mencapai taman. Manusia diberikan kekuatan, bahkan dapat memerintah malaikat. Oleh sebab itu, menjadikan setan agar tunduk kepada dirinya, dan yang telah mengeluarkannya dari taman, merupakan perjuangan ini menjadi penting sekali. Melalui perjuangannya itu, dan melalui bantuan cahaya wahyu ilahi, maka ia akan memperoleh taman secara abadi, dan tidak akan diusir dari situ. Ia kembali kepada Tuhan, dan memohon bantuan dari sumber kekuatan dalam mengalahkan setan. Mereka berdua berkata, Tuhan kami telah berbuat aniaya terhadap diri kami, dan jika Engkau tak mengampuni kami, dan tak berbelas kasih kepada kami, niscaya kami menjadi golongan orang yang rugi. Al-Quran, Surat 7, ayat 23. Lalu Adam menerima firman, wahyu, dari Tuhannya dan ia kembali, kasih sayang, kepadanya. Al-Quran, Surat 2, ayat 37. Lalu Tuhannya memilih dia, maka ia kembali, kasih sayang, dan memberi petunjuk kepadanya. Al-Quran, Surat 20, ayat 122. Dan jika Adam dalam arti perorangan ini benar, maka kebenaran itu pula berlaku untuk manusia secara umum. Bersatunya dengan zat ilahi diperoleh melalui wahyunya akan membawa manusia mampu menundukkan setan. Pada keadaan ini tidak ada rasa takut terhadap setan, ataupun tidak tunduk kepada kejahatan yang membawa duka cita. Sesungguhnya akan datang kepada kamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa mengikuti petunjukku, tak ada ketakutan akan menimpa mereka, dan mereka tak akan susah. Al-Quran, Surat 2, ayat 38. Maka sesungguhnya akan datang kepada kamu petunjuk dariku, lalu barang siapa mengikuti petunjukku, ia tak akan sesat dan tak pula akan celaka. Al-Quran, Surat 20, ayat 123. Setiap orang yang menyimak dengan hati-hati rincian dari kisah ini, menafsirkan kiasan yang ada, menggarisbawahi maksud yang terpendam bahwa setiap manusia harus berjuang mengalahkan hawa nafsu sampai ia menguasainya, tidak dapat serta-merta mengatakan ide Quran suci berhutang pada Alkitab tentang kisah Adam. Pelajaran yang bermanfaat itu tidak akan ditemukan dalam Alkitab, apalagi tentang keindahan pelajaran keruhanian tersebut, bagaimana manusia mampu mengalahkan setan, dan bagaimana manusia mampu menundukkan nafsu kebinatangannya sehingga mampu meningkat ke taraf ketinggian ruhani sebagaimana tujuan manusia diciptakan. Ini hanya ada dalam Quran suci. Isi catatan kaki. Catatan kaki nomor 1. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan,
Lalu dibawanya kepada manusia itu. Kitab Kejadian 2, pasal 21 dan pasal 22. Catatan kaki nomor 2. Lalu ia membuat keturunannya dari sari, dari air yang hina. Lalu ia buat itu sempurna, dan ia tiupkan di dalamnya sebagian ruhnya. Catatan kaki nomor 3. Dan tatkala kami berfirman kepada malaikat, bersujudlah kepada Adam. Mereka bersujud, kecuali iblis. Ia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhaka kepada perintah Tuhannya. Catatan kaki nomor 4. Sesungguhnya kami dahulu telah memberi perintah kepada Adam, tetapi ia lupa, dan kami tak menemukan dia orang yang mengambil keputusan untuk mendurhaka.